Sekali lagi kami bersyukur buat cinta-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu, buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini, karena semua karena kasih karunia-Mu. Kau izinkan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, itu juga karena anugerah-Mu Tuhan, karena Engkau punya rencana dalam setiap kehidupan kami. Merdekakan kami Tuhan karena kami mengerti kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu saja yang akan memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami ucap syukur, kami mau serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, dalam anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk saudara. Oke, shalom. Ya. Ini merah putih ini ya, merdeka ya gitu ya. Iya, paling nasionalis ya. Ya, saya nggak spesifik berbicara tentang kemerdekaan atau kebangsaan, saudara. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan hari ini, saudara. Mari kita buka bersama-sama. Ini perkataan Yesus, ya. Matius 5 ayat 9, saudara. Matius 5 ayat yang ke-9. Ya, Matius 5 ayat 9 saya bacakan, saudara. Atau kita baca bersama-sama ya. Matius karena pendek. Matius 5 ayat 9. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Nah, saudara, apa dalam benak kita, saudara, orang yang membawa damai? Ya, ada banyak orang, saudara, berpikir begini. Oh, membawa damai itu artinya adalah ya ketika orang ketemu dengan kita, dia akan merasakan damai, sejahtera. Ada yang berkata begitu, saudara. Jadi sehingga dimanapun kehadiran kita, kalau kita ketemu orang itu yang galau, orang yang resah, gelisah, menjadi damai. Ada yang berkata begitu, saudara. Ya. Lalu ada lagi yang berkata bahwa oh, damai itu adalah ketika ada sebuah permasalahan, lalu membuat semuanya menjadi tenang dan tenang. Ya, apapun itu yang dikerjakan, misalkan win-win solution, memberikan penyelesaian, maka dia disebut orang yang membawa damai. Atau orang lagi berpikir bahwa harusnya damai itu harusnya nggak ada konflik, saudara. Ya, oh baru kalau orang nggak ada konflik berarti kita ini damai. Ya, ada begitu banyak, saudara, termasuk di dalam benak saya waktu itu. Sampai satu kali, saudara, waktu saya lihat ini, jujur saudara, dari perkataan ini yang paling sulit buat saya untuk menyampaikan adalah yang ini, Matius 5:9. Karena apa yang perlu disampaikan tentang damai itu lagi? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kita adalah orang yang membawa damai? Nanti saudara bisa jawab itu. Nah, tetapi saudara, pengertian salah, saudara, adalah gini. Damai itu bukan berarti tidak ada konflik. Enggak, bukan berarti begitu. Damai itu bukan berarti, oh orang yang katakan damai itu berarti, oh pasti tidak ada konflik sama sekali. Maka saudara, muncullah orang yang katanya adalah cinta damai. Ya biasanya orang-orang yang kalau, orang stabil itu, orang cinta damai. Ya kan? Wah dia cinta damai, berarti harusnya disebut anak-anak Allah adalah orang-orang stabil. Yang cinta damai, nggak mau konflik, bahkan cenderung mengalah dari konflik. Nah itu menurut saya pengertian yang salah, saudara. Bahwa damai itu bukan berarti tidak ada konflik. Tapi konflik itu ada, makanya saudara begitu ada konflik maka dibutuhkan yang namanya damai. Ya, pembawa damai. Makanya saudara kalau sudah lihat ayatnya ini bukan ini. Berbahagialah orang yang cinta damai, bukan itu. Ya. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Orang cinta damai dengan membawa damai itu ternyata berbeda, saudara. Apa bedanya, saudara? Tadi sudah saya katakan. Ternyata, saudara, orang yang cinta damai, nah, saudara, ini bukan berarti jelek ya, saudara. Tapi saya mau tunjukkan bahwa yang dimaksudkan ayat ini bukan cinta damai. Ya, tetapi orang yang membawa damai, itu beda. Nanti kita akan lihat bersama-sama perbedaannya di mana.
Tapi coba kita lihat bersama-sama, cinta damai itu seperti apa sih orang yang cinta damai? Biasanya saudara, orang yang cinta damai itu orang yang menghindari konflik, betul nggak? Ya. Atau bahkan saudara kalau terjadi konflik, dia bahkan berusaha untuk gini, udahlah saya mengalah, lalu dia hindari konflik itu, bahkan dia lari dari konflik itu. Pertanyaan selanjutnya adalah begini, apakah itu selesai? Enggak loh saudara, ternyata. Ada sebuah perbedaan profil kepribadian antara orang yang intim, yang sangat fluktuatif emosionalnya, seperti busa. Ya, kalau marah tiba-tiba meledak, blar, saudara ngomong, saudara, membuat orang heboh semuanya. Setelah selesai, tiba-tiba dia lupa. 1 hari, 2 hari kemudian, seminggu kemudian dia udah gak ingat. Nah, bagaimana dengan orang yang sepertinya diam dan mengalah, lebih baik dia diam, udah terima aja, mengalah aja. Dan ternyata saudara, orang yang mengalah tanpa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, itu bukan orang pembawa damai. Dia cinta damai iya, dia tidak mau konflik, bahkan cenderung saudara, begitu dia mengalami konflik, dia simpan, dia mengalah, sebetulnya dia tidak menyelesaikan. Itu sama seperti ini bedanya saudara. Orang yang fluktuatif, orang intim, dengan orang stabil itu begini, orang intim saudara. Nah nanti kalau saudara misalkan punya sahabat, punya suami, punya istri, dengan anak, yang model-model seperti ini saudara akan melihat. Yang satu adalah meletup-letup. Buar kalau mau marah itu ngomong apa aja, nggak peduli. Ya, konfrontasi sekali, konfrontir sekali. Yang satu cenderung diam. Jangan dipikir kalau diam ini saudara, dia selesai. Diam ini seperti saudara, seseorang ditaruh di botol, ditutup saudara, ini ditumpuk terus saudara, ditumpuk, sampai akhirnya saudara begitu tidak cukup meledak, tiba-tiba begitu dia marah saudara, itu seperti orang berkata gini, saya seperti nggak kenal ini dengan istri saya seperti nggak kenal dengan anak saya ini, saya seperti nggak kenal dengan suami saya seperti ini, dulu dia nggak begitu loh, dia ngalah terus, hari ini tiba-tiba seperti kesetanan loh, kenapa bisa seperti itu? Nah, saudara saya memberitahu, karena sebetulnya itu tidak selesai permasalahan. Ya, ketika orang hanya diam, walaupun dia nggak terima dia diam, sudah berusaha aja untuk diam dan mengalah saja. Kita harus menciptakan kedamaian. Nggak bisa, saudara. Ternyata kedamaian itu nggak diciptakan dengan sebuah suasana saja, yang kelihatannya tenang, saudara, kelihatannya nggak terjadi cekcok. Padahal di dalam hati seseorang sebetulnya dia ngomong, dia nggak suka, saya nggak suka. Rumah ini udah nggak homey lagi, ini bukan rumah lagi buat saya. Ya, makanya saudara, ini yang dikatakan cinta damai, saudara. Nah, biasanya orang cinta damai itu begini, saudara, lebih baik diam, saudara, daripada masalah terjadi, konflik terjadi, saudara. Walaupun saudara kita tahu kebenaran sebetulnya yang harus disampaikan. Kita seringkali di dalam pekerjaan kita sama. Kita melihat sesuatu ketidakberesan. Lebih baik kita diam. Ya, sekarang saya akan masuk saudara. Tentang apa yang sedang terjadi di bangsa kita hari-hari ini. Ya, saya mau tanya saudara. Kita ini harusnya pembawa kebenaran. Tapi saudara, waktu LGBT lagi rame-rame dan semuanya di Indonesia, saya mau tanya siapa yang bersuara keras, lantang? Gereja atau orang Muslim yang bersuara keras? Saya mau bertanya, kenapa saudara gereja nggak bersuara dengan keras? Sama saudara, ini loh. Lebih baik diam, tenang, supaya gereja nggak diusik, ya kan? Walaupun kita tahu bahwa ada sebuah kebenaran yang kita harus teriakan. Ya. Bagaimana yang terjadi dengan lingkungan kita sekeliling begitu kita tahu bahwa itu nggak benar. Makanya saudara kadang-kadang orang yang hanya cinta damai, bukan membawa damai, biasanya saudara, dia sudah cenderung kompromi. Supaya tidak ada letupan, supaya tidak ada jadi permasalahan. Dia lebih baik tutup mata, dia diam, lihat sesuatu yang tidak benar. Dia nggak berani, makanya nanti saya akan tunjukkan saudara, ternyata kata damai itu dekat sekali dengan kata kebenaran nanti. Jadi bukan damai yang kita harapkan, yang saya bayangkan. Ini termasuk saya loh saudara, saya salah melihat kata damai itu.
Baru waktu saya buka, saya kaget. Oh ternyata begini saudara. Orang yang cinta damai seringkali dia membawa aman. Semuanya bagaimana pokoknya aman dan tenang. Pembawa damai bukan seperti itu saudara. Bahkan kadang-kadang pembawa damai itu ketika dia datang membuat orang tidak tenang. Ketika dia tidak berada dalam kebenaran. Karena damai di situ hanya bisa diciptakan lewat kebenaran. Yang dimaksudkan di sini, jadi bukan damai, bagaimana ya win-win solution, semuanya baik-baiklah. Oh nggak ada yang salah kok semuanya. Padahal kita tahu saudara, mana yang salah, mana yang benar. Nah makanya saudara jangan berhenti saudara. Ya, dengan kita hanya cinta damai saja. Saudara harus terus melangkah bahwa kita harus apa? Membawa damai dimanapun kita berada. Ternyata damai itu bukan hanya sebuah suasana, ketenangan, oh nggak ada konflik, bukan hanya itu. Saudara waktu saya lihat, adalah tidak mungkin, saudara perhatikan ini ya, tidak mungkin damai itu tanpa kebenaran ternyata saudara. Jika damai tanpa kebenaran, saudara, itu hanyalah gencatan senjata. Tahu gencatan senjata, saudara? Ya, Rusia dan Ukraina waktu perang ada gencatan senjata nggak sempat? Ada. Tapi gencatan senjata itu berhenti nggak perang, selesai nggak perang? Enggak. Setelah itu akan perang lagi, saudara. Ya, itu gencatan senjata itu ternyata dikenal bukan hanya di dunia, tapi di suku-suku di Papua, saudara. Kenal istilah gencatan senjata, saudara. Satu kali saya pelayanan di Timika, saudara. Saya tidur di pastori, tiba-tiba jam 2, jam 3 pagi itu saudara. Orang pukul tiang itu. Ting 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 ting, lalu mereka lari rame-rame. Gitu saudara. Mendekat. Terus menjauh saudara. Bayangan saya apa saudara? Wah ada pencuri ini. Pencuri ini. Wah ini mati kalau ketangkap ini pencuri ini. Nggak lama kemudian, kok mendekat lagi saudara? Terus ngilang lagi, dipukul lagi, ding 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 ding. Waduh, saya sudah mulai mikir ini ada apa ini ya. Saya mencoba tidur sudah nggak bisa terlalu bisa tidur saudara, karena itu bolak-balik gitu saudara. Persis jam 5 pagi saya diketok pintu kamar saya. Pak, siap-siap Pak. Pagi ini kita pindah tempat. Oh, kenapa Pak? Saya katakan gitu. Ada perang Pak. Perang suku saudara. Itu bukan antar suku, tapi satu suku yang perang, beda kampung. Waktu itu saya masih ingat suku Kei, punyanya John Kei itu saudara. Dua-dua sama-sama suku Kei, dan itu sampai bunuh-bunuhan saudara. Yang mati ada 4 atau 5 orang. Itu sampai dicincang sampai saudara. Dia ngomong begini saudara, Pak kita harus pindah secepatnya. Oh iya Pak, saya siap-siap. Siap. Saudara, begitu saya keluar saudara, dijemputnya nggak bisa pakai mobil saudara, pakai motor saudara. Saya bawa travel bag mulai pegang. Begitu saya keluar, saudara, saya kaget saudara. Di depan itu udah polisi semuanya saudara, udah panser semua berdiri di sana. Kita lewat, ini aman enggak Pak? Tenang Pak, aman Pak, aman. Ini lagi gencatan senjata. Nah saudara ternyata mereka ini punya waktu gencatan senjata ada beberapa tempat. Yang pertama saudara, gencatan senjata mereka adalah pada waktu makan. Jadi kalau makan saudara, itu gencatan senjata. Jaraknya kelihatan gitu saudara, enggak perang saudara. Duduk makan. Bahkan yang lebih ngeri lagi kadang-kadang bisa duduk bersampingan. Makan tuh bisa berdampingan saudara. Jadi kita gencatan senjata ya, makan bareng. Setelah gencatan senjata, kamu balik, ayo perang lagi. Nah, bisa begitu saudara. Yang kedua adalah ibadah. Nah waktu itu saudara besoknya saya ada Paskah. Saya ngisi Paskah di gereja itu. Nah dia ngomong gini, ini gak apa-apa kah? Dia ngomong, aman. Kalau Paskah saudara, ibadah bersama-sama. Bisa ibadah bersama-sama saudara. Saya sampai ngomong gini, kok bisa ya? Bisa, seperti itu. Ibadah gitu ya ibadah saudara. Seperti gak terjadi apa-apa. Begitu setelah kembali keluar, waktunya perang, saudara, pakai semua saudara. Wah perang lagi saudara. Itu gencatan senjata itu namanya. Suami istri, orang tua dengan anak,
Seringkali terjadi gencatan senjata. Tapi gencatan senjata apakah damai? Enggak, saudara. Gencatan senjata itu hanya menghentikan sebentar, saudara. Makanya saudara, kita nggak bisa berkata damai karena gencatan senjata. Ya. Damai yang ditabur bukan dengan kebenaran itu hanya gencatan senjata. Makanya saudara, di dalam menyelesaikan apapun dalam kehidupan kita, nggak bisa saudara kita abaikan yang namanya kebenaran. Kalau kita ingin bawa damai, berarti saudara, kita harus mencintai kebenaran. Itu baru kita bisa membawa damai dimanapun kita berada. Loh, dasarnya di mana? Saudara, ayo kita lihat ya bersama-sama ya ini ya. Coba Yakobus 3 ayat 18. Yakobus 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, ini ada kebenaran ya. Lagi Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan apa saudara? Buah kebenaran yang memberikan apa saudara? Damai. Jadi buah kebenaran itu akan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, jadi saudara lihat ya, ternyata damai itu bukan bicara tentang kenyamanan, kenikmatan, sukacita. Bukan hanya itu saudara. Damai itu ternyata kalau kita lihat adalah orang yang membawa kebenaran. Di mana dia berada saudara, dia menyatakan kebenaran. Nah makanya saudara, kalau kita lihat di sini apa bedanya. Nah ini orang yang membawa damai itu begini saudara. Ingat kata saya sebelumnya, dia bukan membuat konflik. Tapi dia akan mendatangi konflik untuk membawa damai. Tapi yang dibawa bukan begini, bagaimana dua-duanya senang, bukan begitu. Dia datang membawa kebenaran. Dia datang menyodorkan kebenaran. Dan ini butuh yang namanya keberanian, saudara. Sebetulnya, saudara, kalau kita lihat bersama-sama, konflik itu terjadi karena apa sih sebetulnya? Perselisihan itu terjadi karena apa sih? Karena masing-masing punya apa, saudara? Kebenaran, betul? Yang satu merasa bahwa pasta gigi itu yang benar itu dipencet dari bawah. Yang satunya berkata bahwa pasta gigi itu yang penting dipencet dari atas. Yang satu lagi terserah yang namanya pasta gigi pokoknya dipencet. Loh, bisa masalah enggak? Loh, masalah loh saudara. Orang bisa mau bercerai gara-gara pasta gigi. Yang satunya mencetnya dari bawah, dari masa kecilnya itu adalah kebenaran buat dia. Menikah, suaminya mencetnya terserah saudara, berantem. Sekali berantem tidak apa-apa, 2 kali berantem, 3 kali. Selanjutnya udah ngomong cerai, bisa gitu loh saudara. Loh, hal kecil, kebenaran-kebenaran dalam gereja sama saudara. Ada gereja yang menganut kebenaran-kebenaran yang berbeda menurut mereka saudara. Nah harusnya saudara kebenaran kita adalah firman Tuhan, nggak ada yang lain lagi. Alkitab, semua saudara. Nah itu pun mulai muncul penafsiran macam-macam. Ya, kita hanya bisa menyuarakan, saudara, prinsip, value, semuanya saudara bisa berbeda-beda. Konflik terjadi karena masing-masing memiliki kebenarannya masing-masing. Makanya saudara kalau kita pembawa damai itu nggak bisa damai itu begini. Kamu benar kok, kamu nggak salah. Oh kamu juga benar, kamu juga nggak salah. Loh terus siapa yang salah? Dua-duanya nggak salah, dua-duanya benar. Loh terus kenapa kami kerjakan? Ya udah tenang aja, sudah seperti nggak terjadi apa? Nggak bisa. Saudara, kebenaran itu akan menunjukkan saudara di mana apa yang kamu yang salah, apa yang salah di mana, titik mana. Bukan berarti kita nggak boleh mengatakan bahwa kamu juga benar, bukan berarti itu. Tapi kita harus sodorkan sebuah kebenaran yang hakiki buat mereka melihat bersama-sama. Seperti cermin melihat mereka, oh iya ya ternyata aku ada yang salah ya. Sorry ya, aku minta maaf karena
Aku enggak bermaksud begitu. Yang satunya, iya aku juga minta maaf karena aku emosi dan sebagainya. Nah, saudara, begitu semua selesai, maka saudara, buah dari kedamaian yang dibawa dengan kebenaran, saudara, itu bukan hanya nggak akan menghancurkan hubungan, tetapi akan membangun sebuah hubungan yang lebih dekat lagi satu dengan yang lain. Makanya saya melihat, saudara, sebuah permasalahan atau konflik itu seringkali, saudara, membuat orang lebih dekat harusnya di dalam pertemanan, bukan malah menjauhkan. Kenapa kok bisa menjauhkan, saudara? Jawaban saya cuma satu, karena damai yang sesungguhnya tidak dibawa dari orang itu. Selama orang tersebut, saudara, kita bisa rasa kok, ada orang yang ngotot, misalkan kita tunjukkan kebenarannya adalah ini, dia mau nggak bisa, pokoknya saya seperti ini, ya udah. Ketika itu berakhir, saudara, walaupun tenang, tidak ada kedamaian di situ. Pulang, tidak ada kedamaian. Tapi orang, saudara, yang betul-betul disodorkan dan kita bawa kedamaian, kebenaran itu, dan mereka begitu menyadari itu semua, dua-duanya, biasanya dia pulang gini, saya lega, saya senang sekarang. Beban yang selama ini bertumpuk, saya terlepas. Terima kasih. Dan apa yang dia lihat, saudara, dia melihat lawannya menjadi teman, menjadi sahabat, dan dia melihat sebuah gambaran yang utuh yang dulu hilang. Itu adalah kebenaran. Itu adalah kedamaian yang sesungguhnya. Saudara, di dalam Matius 5 ayat 9 tadi, saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Ya, berarti sudah pembawa damai. Tadi saya ulangi ya, saudara. Dia akan datangi konflik, saudara, dan dia akan bawa damai itu sehingga konflik itu diselesaikan dengan baik. Dengan yang kedua adalah dia menyuarakan kebenaran, menyatakan kebenaran dengan berani, saudara. Dia tidak peduli, dia tidak berpihak siapapun. Dia hanya berpihak kepada kebenaran. Berarti dia berani mengambil sebuah risiko asal kebenaran itu dibagikan. Dia nggak peduli, saudara. Ini adalah kebenaran. Kamu mau nggak suka sama saya, silahkan kamu nggak suka. Tapi ini adalah kebenarannya. Saya ketemu, saudara, dengan beberapa orang yang saya pikir itu sangat frontal kadang-kadang, saudara. Tapi yang saya heran, saudara, seringkali yang kenapa, saudara, dia berhadapan dengan banyak orang dan orang itu mau mendengar dia dan menyetujui. Karena yang disampaikan adalah kebenaran, bukan pendapat pribadi. Dia berkata ini adalah kebenaran. Dan dia berani, saudara, mengambil semua risiko. Kamu mau benci saya, silahkan kamu benci saya. Tapi kalau kamu terima kebenaran ini, maka kamu akan mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Jadi pembawa damai itu rupanya, saudara, harus punya yang namanya keberanian. Ya, bagaimana, saudara, dengan orang-orang yang anti konflik dan sebagainya? Ya, kita harus berani, saudara. Kita bukan mencari konflik kok. Kita bukan membuat konflik kok. Bahkan di mana ada konflik kita datang, kita bawa kebenaran. Maka semuanya akan diselesaikan dengan baik. Dan damai itu bukan gencatan senjata, saudara. Hari ini selesai, dan itu akan selesai sampai seterusnya. Ketika orang itu ketemu, mereka bisa bercerita dengan tertawa apa yang sedang terjadi. Dengan masa lalu yang mereka hadapi bersama-sama. Wah, itu yang namanya damai yang sesungguhnya, saudara. Bukan karena hanya tentram, hanya senang, bukan hanya itu. Kadang-kadang, saudara, membawa sebuah robekan di dalam hati kita. Ego kita dirobek begitu luar biasa. Tapi setelah itu kita mengalami pertumbuhan yang hebat. Itu yang namanya damai, saudara, ternyata. Ya, jadi jangan berpikir bahwa damai itu hanya sekedar kenyamanan dan ketenangan. Nah, ayo coba kita lihat lagi ya ayat-ayatnya ya. Ini menarik. Matius 10 ayat 34, coba kita lihat. Ini cukup kontroversi, saudara, agak sedikit kontradiksi juga apa yang Yesus lakukan. Matius 10 ayat 34, ya, menguatkan dengan apa yang saya katakan, saudara. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa apa? Damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, saudara. Bahasa yang lain, saudara, Yesus ngomong gini, aku datang dan membawa damai. Ya, tapi aku membawa pedang, atau bahasa lain ini, pertentangan. Loh, saudara, kenapa saudara saya hubungkan tadi antara damai dengan kebenaran? Saudara, sederhana saja. Saudara, itu Yesus bukan berarti gini, aku ingin kalian konflik, bukan itu, saudara.
Membawa pedang itu memisahkan saudara antara yang benar dengan yang salah. Membawa pertentangan menunjukkan bahwa ada yang salah dan ada yang benar. Bukan semuanya benar, semuanya salah, begitu saudara. Berarti saudara, lah tapi kenapa kok ini bertentangan? Coba kita baca saudara, Yesaya 9 ayat 5 saudara. Yesaya 9 ayat 5. Makanya saudara ini enggak seperti itu sebetulnya saudara. Yesus sendiri ngomong, aku datang tidak membawa damai, aku membawa pertentangan, aku membawa pedang. Tetapi Yesaya 9 ayat 5 dikatakan begini saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Apa? Penasihat ajaib. Apalagi? Allah yang perkasa. Apalagi? Bapa yang kekal. Apalagi? Raja damai. Yesus Raja damai saudara. Berarti damai itu bukan berbicara tidak ada pertentangan. Saudara, damai itu adalah ketika kebenaran disampaikan. Maka semuanya saudara terkuat, semua orang melihat bahwa. Dan ketika mereka memegang kebenaran itu, baru damai sejahtera yang sejati timbul dalam hati mereka. Ya, berarti kalau lihat dari sini saudara, Yesus ngomong gak membawa damai, tapi dia Raja damai. Berarti yang definisi damai yang kita maksudkan kan bukan seperti itu, saudara. Jadi saudara, kadang-kadang ya, saudara kita perlu belajar bersama-sama. Ketika kita menyatakan kebenaran di depan teman kita, sahabat kita, anak kita, suami kita, istri kita, mungkin kadang-kadang dia gak bisa terima. Nah banyak orang sudah begitu dia gak bisa terima, semua berubah. Kita yang ketakutan, kita kebingungan. Kita jadi orang ini, lebih baik setelah ini saya diam. Nah ini saudara, kita harus belajar begini saudara. Sakit gak? Sakit saudara. Apalagi orang yang hubungan. Begitu ngomong, tiba-tiba responnya dia gak baik. Seringkali saudara, kita hanya bisa diam saudara. Saya sering sekali seperti itu. Harus menyatakan, tapi saya tahu responnya dia jadi gak bagus saudara. Di depan mereka saya berusaha untuk tegar, tapi sebetulnya begitu saya pulang, saya sedih sekali saudara. Sebetulnya kalau ada iming-iming gini, lebih baik saya enggak ngomong, kira-kira gitu aja. Karena itu enggak enak, saudara. Kadang-kadang terus mendiam gitu. Kok jadi begini ya? Tapi kalau kita enggak menyampaikan itu, lalu bagaimana semua berubah? Sampai, dan itu biasanya berbeda-beda waktunya, saudara. Kadang-kadang bisa cuman hanya 3 hari, saudara. 3 hari tiba-tiba dia minta ketemu. Lalu dia ngomong, sekarang saya tahu apa yang kamu katakan. Terima kasih dikatakan. Aku sekarang mengerti, aku tahu aku salah. Wah itu mulai kembalinya saudara. Itu seperti aduh Tuhan terima kasih. Tapi kadang-kadang bisa sampai 1 bulan 2 bulan saudara. Kita jadi gini saudara, cuman hanya kita lihat kita cuman diam. Dia jadi ketemu orang jadi cuman dianya diam. Sukacita nggak ada. Kita lihat dia jadi nggak enak saudara. Biasanya dia orang yang ceria, gara-gara ditegur, dinyatakan kebenaran, dia nggak siap. Tapi saudara, kita lebih mencintai yang mana? Kalau hanya sekedar damai, yang dunia katakan pokoknya nggak berantem, tenang-tenang, semua kamuflase, tertutup dan palsu. Ya semua orang bisa lakukan saudara. Tapi itu akan menjadi bom waktu satu hari kelak. Kenapa saudara di gereja terjadi permasalahan begitu besar? Karena dia tidak membawa damai yang sesungguhnya yang Yesus katakan. Itu hanya damai yang semu, itu hanya gencatan senjata saja yang kita lepaskan ketika seseorang mengalami permasalahan konflik dan sebagainya. Kita tidak membawa damai yang sesungguhnya. Satu kali saudara, ada sepasang suami istri yang bermasalah saudara. Bermasalah terus saudara. Nah, setiap kali ketemu saudara, saya terus ngomong kebenaran. Dan saya tahu saudara seringkali dia menolak, satu dengan yang lain menolak terus saudara. Sampai akhirnya saudara saya ketemu dia, saya ngomong gini, kamu nih ya. Saya ngomong kamu datang lagi kenapa? Saya katakan. Ya kami butuh konseling, saya katakan. Saya udah gak tahu lagi harus ngomong apa. Oke, saya mau beritahu. Sudah gak kamu lakukan semua apa yang saya katakan 1, 2, 3 ini? 1, bagaimana kamu harus merenungkan firman. 2, harus hadir dalam komunitas. Kamu harus datang di komunitas. Sudah enggak kamu lakukan? Belum. Saya katakan gini, terus kamu maunya apa? Kamu tahu enggak seperti orang ke dokter, dikasih obat lalu kamu enggak mau minum obat itu?
Terus dia diam, saudara. Kalau kamu mau datang lagi, lakukan ini dulu, saya katakan gitu. Saya tahu saudara segala risiko bisa dia menghilang kayak gitu. Tapi saya sudah datang berulang kali sama dia. Akhirnya dia ngomong begini, saudara. Oke, saya akan coba lakukan. Dan betul saudara dia lakukan. Begitu dia lakukan, saudara. Tahu apa yang terjadi, saudara? Kadang nggak enak, saya tahu gini, dia sakit hati nggak ya? Dia tersinggung nggak ya? Oh, dia akan lari hilang apa nggak ya? Loh, itu sebuah pertanyaan semuanya, saudara. Tapi kalau saya cuman hanya mendengar, ya dia akan terus berantem dan saya akan berantem sama istri saya juga, saudara. Karena saya terima sampah terus. Dan akhirnya itu mencuat ke istri saya dan kami berantem, bukan hanya dia yang hancur keluarganya, saya juga hancur keluarga saya. Dan saya tahu apa yang terjadi? 1 bulan kemudian dia datang dengan semua yang berbeda, sudah. Karena apa, saudara? Dia melakukan semuanya itu. Dia mulai cerita dan saya mulai melihat, wow, hebat Tuhan. Nggak diapa-apain, saudara. Begitu dia hadir di komunitas, kenapa sih kadang-kadang komunitas itu bisa menyembuhkan, saudara? Kelompok kecil itu. Sederhana, saudara. Dia ceritanya begini. Ternyata setelah saya datang di komunitas, ternyata saya pikir permasalahan saya besar. Ternyata teman-teman juga punya masalah yang besar juga loh. Dia ngomong gitu. Oh ya? Ternyata permasalahan saya nggak begitu besar. Yang kedua, ternyata teman-teman tuh suaminya mirip kayak suami saya. Ternyata yang aneh bukan suami saya. Loh, saudara, dia ngomong gitu, saudara. Ternyata suaminya mereka juga sama. Loh, saudara ngomong, oh, selama ini saya salah. Loh, aneh loh, saudara. Tidak ada yang menjelaskan, hanya mereka cerita aja, saudara. Bukan ngerasani suami sih. Mereka hanya cerita. Oh, sama, suamiku juga begitu. Kalau lagi baca sesuatu diajak ngomong, nggak denger. Ya, saya sering marah-marah ngomong, kamu nggak serius, nggak perhatian. Nah, yang lain cerita, ya memang begitu. Suami saya juga begitu. Loh, kok sama semua? Loh, berarti kalau semua sama kan nggak aneh, saudara. Oh, ternyata setelah ketemu, ya kamu saya beritahu sekarang ya. Oh, cowok itu nggak multitasking. Cewek itu yang multitasking. Kalau cewek itu, saudara, ya makanya ibu-ibu itu sambil masak, denger radio, sambil telepon bisa denger kabel semua, saudara. Kalau laki-laki, saudara, lagi baca, dipanggil nggak denger dia. Betul nggak? Dijak ngomong, cerita sambil ya bener nggak? Dia, loh, kamu tahu nggak? Ya, yang mana? Marah, saudara. Kamu nggak dengar, saudara. Tapi kalau yang perempuan memang multitasking, saudara. Makanya operator itu kalau nyari jangan cowok, hancur lebur semuanya. Operator selalu harus perempuan. Karena perempuan sambil bisa terima telepon, dia bisa nyatat, ada orang bertanya, dia masih bisa terus menjawab dan semuanya masih jelas. Orang kan nggak tahu, saudara, perbedaan semuanya itu. Berantemlah mereka. Nah, kemudian saudara tahu kalau cewek, saudara, ya, perempuan itu dia punya bukan pandangan wawasan ya, sudut pandang matanya itu lebih luas. Ya, lebih luas tapi dekat. Kalau pria itu sempit tapi jauh. Loh, kok bisa, bedanya di mana? Nah, bedanya ini, saudara. Di mana-mana perempuan itu kalau belajar mobil paling sulit adalah parkir, betul? Kenapa? Parkir itu karena saudara membutuhkan melihat jarak jauh ke belakang. Kenapa laki-laki begitu mudah? Ya karena itu. Loh, terus laki. Siapa yang disebut mata keranjang? Laki atau perempuan? Laki, kenapa? Memangnya perempuan tidak ada yang mata keranjang? Sama-sama mata keranjangnya, cuman yang perempuan tidak kelihatan, saudara. Perempuan itu cuma lirikan aja kelihatan, saudara. Jadi hanya diam gini aja dilirik, udah kelihatan jelas. Karena laki, karena sempit, saudara, makanya dia nengok. Wah, ketahuan, saudara. Ada cewek cantik, ketahuan. Hei, mau lihat apa kamu? Padahal dia kalau yang perempuan, saudara, jadi diam gini aja. Kalau nggak percaya, saudara, coba istrimu suruh duduk di sana, lihat, saudara, kamu lakukan gini. Loh, dia sambil gini aja kelihatan, saudara. Ngapain kamu? Kelihatan. Kalau kita baca, nggak tahu semuanya, saudara, sekeliling mau diapain nggak tahu. Itu bukti. Nah, kemudian lagi ini ya, yang pria ini ya biasanya kalau nyari barang nih, nyari barang di mana? Di laci gitu. Mana? Kok nggak ada? Ini pasti setan ini menyembunyikan. Marah-marah, saudara. Istrinya datang dia. Ini loh, nggak, tadi nggak ada kok. Loh,
Saudara, betul pernah nggak ngalamin gitu? Nyari kecap gitu. Mana ya kecapnya kok nggak ada ya? Nggak ada ya. Begitu istrinya datang, ini apa ini? Ini kecap. Makanya matanya dipakai, oh jadi berantem saudara. Tadi enggak ada kok, enggak mungkin ada. Saya udah cari di satu persatu enggak kelihatan. Nah itu saudara, itu perbedaan-perbedaan. Yang kalau orang enggak tahu saudara, itu akan menimbulkan begitu banyak konflik dan kebenaran-kebenaran. Nah ketika orang duduk saudara, hanya ngerti tiba-tiba kebenaran disingkapkan. Oh ternyata suami saya enggak aneh ya. Oh ternyata, oh kebanyakan istri juga begitu ya ternyata ya. Walaupun istri saya sangat stabil, ternyata juga begitu harus ngomong terus ya. Oke. Berarti istri saya, suami saya nggak aneh. Ternyata semua itu normal. Oh ternyata nggak semua keluarga itu nggak ada yang damai semuanya, nggak ada konflik. Oh ternyata ada kok. Tapi mereka semakin hari semakin bisa mencintai Tuhan. Nah di situ saudara, dia membuka sesuatu. Sehingga hidupnya jadi berubah. Kalau kita nggak berani nyatakan kebenaran, nggak akan membawa damai yang sesungguhnya. Nah yang terakhir saudara, saya akan tunjukkan gini, pembawa damai itu saudara akan melakukan ini. Yang pertama, akan selalu memulihkan hubungan. Hubungannya dengan siapa saudara? Antara manusia dengan Tuhan, yang pertama. Pembawa damai itu selalu memulihkan orang-orang antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua saudara, pembawa damai itu selalu akan memulihkan hubungan antara sesama manusia. Jadi ini ternyata saudara, pembawa damai itu membawa kemerdekaan dalam hubungan. Apapun itu saudara. Walaupun mungkin hasil yang dilepaskan awalnya tidak baik. Tapi karena kebenaran yang dilepaskan akan berakhir dengan pemulihan hubungan. Yang pertama harus dengan Tuhan, yang kedua dengan sesama. Jadi membawa damai itu adalah, makanya mereka disebut anak-anak Allah. Bukan satu saja, banyak anak-anak Allah yang mereka akan membawa pemulihan hubungan. Dan mereka adalah orang-orang yang berani membawa kebenaran. Itu anak-anak Allah saudara. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya hasilnya itu adalah selalu pemulihan hubungan. Membawa damai itu. Tapi kalau kita mau tarik dengan kita cari saudara satu kata yang tepat. Pembawa damai itu adalah pembawa kebenaran. Cuman itu aja saudara. Kalau kita berani membawa kebenaran dimanapun kita berada, maka kita disebut pembawa damai. Dan kita disebut anak-anak Allah. Sudahkah kita membawa damai? Nah kalau kita takut-takut, kita gak berani menyuarakan apapun, kita belum pembawa damai. Mungkin kita hanya masih berada dalam cinta damai. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, buat setiap kebenaran kami semua rindu disebut anak-anak Allah. Kami mau membawa damai dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga semua orang akan mengenal Engkau. Sehingga banyak orang akan dipulihkan dan mengenal Engkau Yesus lebih lagi. Dan dipulihkan hubungan mereka dengan sesamanya. Ajar kami, pimpin kami, beri kami keberanian. Supaya kami boleh memerdekakan Tuhan. Banyak orang-orang yang terbelenggu dalam sebuah hubungan yang tidak baik. Yang tidak benar, yang rusak. Sehingga Engkau tidak bisa bertahta di atas mereka. Terus Tuhan, Kau pimpin setiap kami semuanya. Hamba-Mu selesai tapi Engkau tidak pernah selesai. Engkau akan terus berbicara kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.